Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga nggih. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 lebih. Jadi ada cabang 70 lebih. Au bid'un wa situna syu'batan, atau 60 cabang lebih. Jadi ada cabangnya 70 atau 60 lebih. Ini menggambarkan banyak gitu maksudnya. Cabangnya banyak. Fa'afdaluha, maka adapun paling utamanya cabang iman adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah secara bahasa terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah. Seringkali diartikan juga tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau kita mau perdalam lagi, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa membantu menyelesaikan masalah saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Jadi isbat Allah menafikan makhluk, menetapkan hanya Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Makhluk itu kuasa karena diberi kuasa oleh Allah. Kenapa? Enggak ketemu hadisnya? Udah ketemu nggih? Oh nggih, Bu. Judulnya tentang sopan santun. Wa adnaha, dan adapun paling rendahnya cabang iman adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan rintangan atau duri atau gangguan anit thariq, dari jalan. Jadi menyingkirkan duri, paku atau apapun rintangan di jalan, itu paling rendah-rendahnya cabangnya iman. Wal haya'u, dan adapun rasa malu, syu'batun, ialah satu cabang minal iman, dari iman itu sendiri. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Pertama, yang paling utama dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Tapi enggak cuma diucapkan di hati loh ya. Tapi tidak hanya diucapkan di lisan, maaf, tapi juga di hati. Terus diejawantakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya bilang, kalau secara bahasa la ilaha illallah itu terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan memang. Atau tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena selain Allah itu tidak patut disembah. Kalau mau kita teruskan, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa membahagiakan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memuliakan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Sehingga kita tidak hanya menyembah hanya kepada Allah, tapi lebih dari itu, kita tidak akan berharap, tidak akan bergantung, tidak akan bersandar secara etikot kecuali hanya kepada Allah. Itu etikot. Itu cabang iman yang paling utama. Bahwa sering saya sampaikan Bu ya, secara zahir kita berproses itu semata-mata karena mentaati perintah Allah.
Contoh, sakit misalnya, datang ke dokter, itu tetap dengan harapan sembuh kepada Allah, karena yang berkuasa menyembuhkan hanya Allah. Kok ke dokter, itu hanya mentaati perintah Allah untuk berusaha. Paham nggih? Nggih. Panjenengan misalnya ada masalah, terus mencari orang yang ahlinya untuk konsultasi, itu tetap berharap solusi hanya pada Allah, jangan sama ahlinya itu. Kita datang kepada ahlinya karena perintah Allah monggo untuk datang kepada ahlinya. Pun ngoten mawon intine. Isbat Allah menafikan makhluk, menetapkan semuanya hanya Allah, menafikan makhluk nggak bisa kecuali dipisahkan oleh Allah. Kalaupun kita datang kepada makhluk, itu semata-mata hanya mentaati perintah. Sehingga hierarkinya itu kira-kira gini, kalau misalnya saya pernah mengalami kondisi di mana kemudian saya serahkan semuanya kepada Allah karena saya betul-betul merasa dan meyakini semuanya hanya Allah. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, hamba serahkan seutuh-utuhnya, sepenuh-penuhnya padamu. Karena hamba betul-betul tidak mampu. Hamba betul-betul tidak mampu karena hamba sadar bahwa kalaupun hamba mampu karena Engkau mampukan, maka hamba serahkan sepenuhnya semuanya padamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat tawakal saya baca semua itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Innama ashku basti wa husni ilallah. Wa ufawidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna ma'iya rabbi sayhadin. Saya serahkan semuanya pada Allah wis. Itu kan kalimat-kalimat tawakal. Terus saya bilang gini sama Allah. Nah besok itu saya mau menemui seseorang ya Allah. Saya bisa mau menemui seseorang, bukan karena saya berharap sama dia ya Allah. Tidak, Engkau maha tahu, hamba hanya berharap padamu ya Allah. Hamba besok mau menemui dia semata-mata karena mentaati perintahmu untuk berusaha. Seutuh-utuhnya hanya kepada Allah, sepenuh-penuhnya hanya kepada Allah. Bahwa saya besok akan menemui seseorang itu semata-mata karena mentaati perintah Allah untuk datang kepada orang yang ahlinya, misalnya gitu. Bisa dipahami namanya? Nah, tapi kita tidak berharap sama makhluk, enggak, kita berserah sama Allah aja udah. Kenapa? Karena semua yang ngatur Allah. Ya kadang begini-gini enak ngomongnya aja, Bu. Kadang sampai kudu nangis ya. Tapi ya kita bisa apa? Sering saya contohkan di sini kan. Apa terus kalau orang punya utang banyak terus teriak-teriak terus utangnya lunas? Enggak juga kan? Apa kalau ada orang misalnya kehilangan apa teriak-teriak terus yang hilangkan akan kembali? Tidak kan? Apa terus kalau kemudian dia sakit teriak-teriak terus jadi sembuh? Tidak juga kan? Mending kita sibuk dengan berbuat sesuatu yang sesuatu itu dengan izin Allah akan mendatangkan pertolongannya. Udah fokus aja, berserah pada Allah. Bermohon kepada Allah, berharapan kepada Allah, hanya kepada Allah lah semuanya. Bahwa kita bergerak, kita bertanya, kita mendatangi makhluk itu semata-mata karena mentaati perintah Allah. Pun, jangan buka lapak itu pokoknya buka lapak saya dagang, yes itu semata-mata mentaati perintah Allah. Rizki kan semuanya Allah yang nanggung, kita hanya tinggal dijalankan aja. Payu gak payu terserah Allah. Yang penting kita berharapan baik kepada Allah terus. Saya ulang, begini-begini kadang enak ngomongnya saja. Kadang napa Bu prakteknya napa? Kadang kudu nangis barang nggih kadang. Tapi kita bisa apa kita? Ya sudah serahkan sama Allah. Nah, toh kufur pun juga bukan pilihan yang tepat kan, dan itu pilihan yang salah. Mending kita bersyukur, kita sabar. Kita bertawakal wis di jalan. Kalau di lagu lir-ilir itu ada lunyu-lunyu ya penekno kanggo mbasuh dodot ilo. Ya kadang hidup itu ya begitu, siapa le wis kudu dijalani terus. Allah. Ngoten nggih? Itu di antaranya. Dan paling rendah-rendahnya cabang iman adalah menyingkirkan halangan di jalan, termasuk duri. Termasuk paku apa Bu? Ranting pohon. Ada lagi Bu sebenarnya. Menyingkirkan polisi tidur. Berpisah. Enggak, saya mau terangkan dulu ini tentang polisi tidur. Saya sering ngomong di mana-mana ini.
Saya sering ngomong di mana-mana, kalau suami jenengan RT atau jenengan RT-nya atau RW itu tolong polisi tidur di lingkungan jenengan, nggak usah dihilangkan, tetap saja karena itu biasanya fungsinya untuk supaya orang tidak ngebut kan. Cuman dibuat selandai mungkin, biar orang gak misuh kalau lewat itu. Kadang kalau orang kaget tuh misuh itu. Itu ada di undang-undang Dishub itu kelandaian apa namanya polisi tidur itu ada. Kadang saya kasihan tuh kalau mobil-mobil yang rendah itu duk gitu kadang. Motor saya kan termasuk yang rendah juga itu, Vario kan masuk nggak tinggi itu. Kadang kalau polisi tidurnya curam itu duk gitu. Ya saya sih nggak meso kadang itu. Nah, artinya gini, kadang orang kan kaget, takutnya terucap omongan yang nggak baik, terus takutnya nanti muncul kutukan-kutukan atau apa. Ngerinya dikutuk banyak orang kan, kalau bahasanya Nabi jangan berbuat sesuatu yang mengundang kutukan orang, laknatnya orang gitu. Nah, makanya non sewu nggih kalau jenengan suaminya RT atau RW di wilayah suami jenengan polisi tidur dibuat selandai mungkin. Kalau yang ketinggian dipapras dibuat selandai mungkin. Saya paham tujuannya itu supaya orang tidak ngebut kan. Bahkan di beberapa perumahan itu sengaja dibuat polisi tidur itu karena kalau malam dibuat trek-trekan sama anak-anak muda kadang. Itu kalau jenengan perhatikan di daerah Harapan Indah masuk ke dalam itu sengaja dibuat banyak garis kejut sama polisi tidur. Karena kalau tidak dibuat trek-trekan sama anak-anak muda itu di situ. Bahkan sampai wakilan yang mengatakan sampai ada judi segala. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya dibuat polisi tidur itu sama garis kejut itu. Nah, kalau bisa dibuat selandai mungkin supaya tidak mengganggu orang lain. Karena beberapa orang sampai keguguran itu gara-gara polisi tidur itu ya ada. Keguguran gara-gara polisi tidur. Itu seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Oh, lanjut ya. Dan malu itu termasuk satu dari cabang iman. Kemarin malu sudah saya terangkan ya. Jadi malu dalam arti selain dari perihal menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu tidak usah malu. Kemudian yang kedua perihal berbuat baik, jangan malu. Jadi kalau kita berbuat baik malu itu salah, malu yang salah. Malu yang dimaksud adalah malu kalau kita berbuat yang tidak benar. Malu kalau kita berbuat yang tidak benar, yang bisa menjatuhkan kehormatan kita terutama di hadapan Allah. Itu makanya kalau ada orang yang tidak punya rasa malu kata Nabi, ya silakan berbuat apa saja sakarapmu dengan tanggung resikonya itu seperti itu. Mau bohong malu, mau khianat malu, mau berbuat jahat malu, mau berbuat yang nggak benar malu, mau buka aurat depan umum malu. Wah, itu malu yang benar namanya itu. Tapi kalau menuntut ilmu tidak boleh malu. Saya malu mau ngaji, salah itu. Nah, saya malu mau berbuat baik, itu salah. Yang betul tidak boleh malu kalau berbuat baik. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyadda, paling dahsyat atau paling sangat apanya hayaan malunya, minal adra'i fi hidriha, lebih pemalu dibandingkan seorang gadis yang dipingit. Jadi pingitan itu seringkali pemalu. Nabi lebih pemalu daripada gadis pingitan. Fa idza ra'a syai'an, maka apabila beliau melihat sesuatu yakrahuhu, yang beliau tidak menyukainya, arafnahu fi wajhi, maka kami mengenali hal itu di wajah beliau. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Biasanya Nabi kalau malu wajahnya merah. Bukan merah marah ya, tapi merah malu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu sebuah kebenaran, Nabi tetap menyampaikan walaupun dengan malu. Itu Nabi. Ya, tadi sering saya contohkan kemarin, wanita-wanita Ansor itu sering nanya kepada Nabi tentang jeroane wong wedok. Jeroane wong wedok ini masalah menstruasi, masalah nifas, masalah mandi, masalah hubungan suami istri.
Itu wanita-wanita Ansor itu berani nanya itu, dan Nabi memuji. Walaupun Nabi itu kalau ditanya masalah begitu wajahnya memerah, tanda malu beliau, tapi tetap dijawab. Kenapa? Karena itu masalah kebenaran. Itu seperti itu. Bab tentang menjaga rahasia. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sebelum saya bahas ayat ini, saya mau terangkan dulu ya. Setiap orang berhak nggak punya rahasia? Berhak. Apalagi kalau itu sesuatu yang akan buat dia malu kalau diketahui oleh orang lain. Apalagi itu perihal perbuatan dosa. Maka tidak selalu baik kita itu terbuka kepada siapapun, termasuk kepada pasangan sendiri, terutama pada hal-hal yang menurut syariat sebaiknya tidak usah diberitahukan. Contoh, hadis Sahih Muslim, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Jadi setiap umatku mu'afan akan diampuni oleh Allah illal mujahirun, kecuali al mujahirun. Sebentar gitu. Saya baca dulu. Kullu ummati mujahirun, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah kecuali yang menampakkan. Sahabat nanya, maksudnya yang menampakkan itu apa ya Rasulullah? Ada orang di malam hari berbuat dosa, Allah tutup aibnya, besok paginya dia cerita-ceritakan, dia membuka aibnya sendiri. Makanya ibu-ibu, kalau setiap kita pastilah entah pernah, entah sedang, atau bisa jadi akan melakukan perbuatan dosa. Maka pada perbuatan dosa yang sekiranya orang lain tidak perlu tahu, jangan diberitahukan. Karena kalau kita sudah ditutup aibnya oleh Allah, itu pertanda Allah maafkan. Kalau ceritakan berarti kita membatalkan pemaafan Allah itu karena kita menceritakannya kepada orang lain. Itu diantara makna hadis itu. Makanya saya ulang sekali lagi, sekiranya tidak perlu diceritakan, gak usah diceritakan. Pernah suatu saat, ini kisah nyata, menurut cerita yang bercerita ke saya ini kisah nyata. Beliau mengatakan pernah ada seorang ustadz lah, menikah dengan seorang wanita. Ya pasti, maksudnya nikah sama. Singkat kata singkat cerita, suatu saat si wanita ini merasa tersanjung bersuamikan sang ustadz ini, karena ustadz ini begitu solih, begitu baik, begitu baiklah di mata si wanita ini. Sehingga suatu saat si wanita ini mengatakan kepada suaminya, "Mas, kamu itu terlalu baik kepada saya tidak pantas menjadi istri kamu." Kata suami, "Gak pantas apaan, kamu juga istri yang solihah kok. Bagi saya kamu itu wanita yang solihah, wanita yang mulia. Bagi saya Masya Allah, Alhamdulillah. Enggak mas, aku gak pantas jadi istri kamu. Kamu terlalu baik bagiku, Masya Allah. Kamu terlalu solih, kamu terlalu mulia bagiku mas," katanya. "Nah, kamu itu ngomong apa tuh? Kamu itu loh bagi saya istri yang solihah, Masya Allah, baik kamu itu bagi saya." "Enggak mas, ada satu perbuatan dosa saya yang mas tidak tahu." "Emang kamu pernah berbuat apa sampai kamu ngomong kayak gitu?" Ceritalah dia waktu masih SMA dulu, dia pernah berbuat zina dengan teman sekolahnya. Langsung suaminya dipeluk istrinya dan mengatakan, "Aku sangat mencintaimu karena Allah, tapi sekarang aku talak kamu 3 langsung."
talak 3. Paham maksudnya ya? Lah yang lalu biarlah berlalu, illa maqad salaf. Wong yang lalu sudah, yang berlalu ya sekarang kan yang sekarang itu. Yang lalu yang sudah Allah tutup jangan dibuka. Kalau dibuka ya tanggung resikonya. Makanya saya baca dalam fikih sunnah saya sampai gitu bab tentang zina itu. Nabi bersabda, kata beliau kamakal, yang telah berzina silakan pilih, kata Nabi. Mau lapor boleh, nanti saya hukum, kata Nabi. Atau diam. Wis ojo cerita, menengok. Ojo diudal-udal cerita nanti, meneng. Atau diam. Yang mau cerita silakan, yang mau lapor silakan lapor, nanti saya hukum, kata Nabi. Tapi kalau tidak, wis menengok. Tobat, yang penting tobat ya. Yang penting apa? Tobat. Diam, jangan cerita. Karena itu bagian dari apa yang Allah tutup. Jadi apa yang Allah tutup sekiranya tidak perlu orang lain tahu, udah usah tahu. Waduh, gimana Ustaz? Kan sebagian kita kadang konsultasi ke Ustaz, konsultasi ke Ustaz masalah yang terjadi pada keluarga kita, kan kadang kita terpaksa menceritakan perbuatan dosa itu. Itu pernah terjadi di masa Nabi juga, dan Nabi tidak melarang karena konteksnya berkaitan dengan konsultasi untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi. Tapi ingat, kalau sekiranya tidak perlu tetap tidak usah ceritakan. Cukup mengatakan ada titipan pertanyaan Ustaz. Insya Allah Ustaz yang baik tidak akan kepo. Ibu ya yang alami. Dan Ustaz tidak boleh menduga-duga, jangan-jangan dia nggak boleh. Pokoknya diterima sebagaimana zahirnya aja. Walaupun di masa Nabi pernah ada orang menceritakan dosanya dan Nabi tidak melarang karena konteksnya untuk mencari solusi. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, itu ngotot. Pokoknya sekiranya tidak perlu orang lain tahu, enggak usah tahu. Karena kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku itu pasti dimaafkan oleh Allah kecuali yang mujahirun tadi. Yaitu kata Nabi menggambarkan orang yang aukamakal berbuat dosa di malam hari, siang harinya atau pagi harinya dia menceritakan perbuatannya itu. Apa yang Allah tutup dia buka sendiri. Maka saya ulang, dosa-dosa kita di masa lalu yang sudah Allah tutup jangan diceritakan. Termasuk kepada anak, kepada suami yang sekiranya nggak perlu tahu, nggak usah tahu. Yang lalu biarlah berlalu. Anak pulang nangis diputus sama kekasihnya. Halah dek, kamu cuma 1, mama dulu 18. Tidak usah diceritakan, diam aja. Nah, kecuali yang sudah terlanjur diketahui, nah, itu tidak apa-apa. Itu pun dalam rangka untuk supaya orang lain jangan seperti dia. Contoh, dulu ada Allahyarham Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, dulu ada namanya Allahyarham Anton Medan. Itu kan menceritakan masa lalunya karena semua orang tahu. Tujuannya apa? Supaya orang jangan kayak dia. Nah, itu tidak apa-apa kalau gitu. Karena sudah terlanjur orang lain tahu. Nah, itu. Atau saya pernah ada jamaah saya itu nanya ke saya, Ustadz, saya ini bingung ngadepi anak saya itu. Emang kenapa Bu? Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. Kata ibu itu, saya kalau nasihati anak saya, mesti anak saya ngomong gini, dulu mama seusia saya ngapain? Karena saya ini baru tobat usia, saya itu usia 51 tahun itu masih pakai celana pendek Ustaz. Belum tobat lah maksudnya. Artinya anaknya tahu, ibunya kayak gitu itu tahu gitu. Sehingga anak saya itu kalau saya nasihati, dulu mama seusia saya ngapain? Saya bilang sama beliau, sebentar Bu, saya belum punya pengalaman soalnya. Saya nggak pernah punya pengalaman digitukan orang soalnya. Ya ibunya punya pengalaman begitu. Sebentar, saya tak mikir dulu. Setelah beberapa saat saya mikir, saya bilang gini, dah gini aja. Nanti kalau ibu ditanya begitu oleh anak ibu, dulu mama seusia saya ngapain? Jawab gini aja. Justru karena mama sudah merasakan, maka mama tidak mau kamu seperti mama. Saya mau kamu itu lebih daripada mama. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Ya kalau memang sudah terlanjur diketahui itu maksudnya.
Tapi kalau yang belum tahu jangan diceritakan. Sekiranya tidak perlu cerita jangan diceritakan. Pokoknya pegang baik-baik hadis Sahih Muslim itu. Bahwa setiap umatku dimaafkan kecuali yang telah mujahirun. Ini berkaitan dengan aib perbuatan dosa yang tidak patut diceritakan ya. Namun mungkin ada beberapa dalam tanda kutip kenakalan-kenakalan yang sewajarnya terjadi pada umumnya orang, yang itu bukan aib karena semua orang bisa maklum lah. Ya siapa sih yang nggak tahu misalnya, tapi sekiranya itu tidak perlu juga jangan juga. Nah, bagi yang terlanjur tahu diambil pelajarannya. Kalau sekiranya kesalahan itu jenis kesalahan yang tidak akan menjatuhkan kehormatannya dan bukan merupakan perbuatan yang fatal misalnya gitu untuk diceritakan dan itu bisa diambil pelajarannya ya silakan. Tapi sekali lagi kalau sekiranya tidak perlu nggak usah. Gitu aja. Tetap rumusnya gitu. Sekiranya tidak perlu nggak usah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali yang terlanjur semua orang tahu. Itu seperti itu. Allahu akbar. Itu satu dulu. Setiap orang punya hak untuk punya rahasia. Dan merahasiakan itu tidak sama dengan bohong. Beda. Jadi merahasiakan itu tidak sama dengan bohong. Nah, dan itu beda dengan kalau seandainya dia berbohong. Karena berbohong itu menciptakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau merahasiakan, maaf, saya tidak bisa ceritakan. Karena itu adalah merupakan hal yang tidak bisa diceritakan misalnya. Itu bukan sebuah kebohongan kalau seperti itu. Lanjut. Walaupun nanti kalau kita bicara dinamika hukum, itu tergantung konteksnya juga. Ada hal-hal tertentu di mana kadang mesti kita beritahukan juga berkaitan dengan kekurangan-kekurangan kita atau kekurangan seseorang agar orang lain selamat dari tipu dayanya ya. Itu tidak ada masalah. Seperti misalnya ada orang lamar putri panjenengan, terus jenengan ngomong apa adanya, anak saya nggak bisa nyuci loh, nggak bisa nyetrika, masak mentok mie goreng, misalnya, ayo mau nggak sampean punya istri seperti anak saya ini, ceritakan aja apa adanya. Nah, anak saya ini apa, dan itu tidak ada masalah, daripada ntar dia beli kucing dalam karung. Mending beli kucing dalam sarung kan. Sama aja. Nah, jadi intinya ceritakan apa adanya. Tidak apa-apa kalau itu. Tapi berkaitan dengan pernikahan. Jangan detail, tidak usah yang berkaitan dengan pernikahan saja. Itu boleh, tidak apa-apa kalau itu. Termasuk berkaitan dengan calon pemimpin, itu boleh daripada nanti kita salah mengangkat pemimpin misalnya. Terus berikutnya demikian juga kalau kita diberi amanah tentang masalah seseorang yang itu merupakan rahasia yang harus dijaga dan tidak boleh diceritakan. Itu juga sama, itu harus dijaga kehormatannya dan tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Harus dijaga kehormatannya. Rahasianya harus dijaga, tidak boleh dibocorkan ke sana kemari. Allah Ta'ala berfirman wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji itu karena sungguhnya janji itu nanti pasti akan dimintai pertanggung jawaban. Termasuk janji untuk merahasiakan rahasia seseorang. Jadi apa yang dibuat janji bahwa kita akan merahasiakannya, maka kita harus merahasiakannya dan tidak boleh menceritakannya. Itu janji yang harus ditepati. Saya akan cerita sama kamu, tapi tolong kamu janji jangan cerita ke siapa-siapa ya. Maka kalau kita sudah janji, kita harus mentaati janji itu dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, rawahu Muslim. Sesungguhnya di antara orang yang paling hina di sisi Allah atau paling buruk di sisi Allah
nanti pada hari kiamat adalah seorang suami atau istri yang bersetubuh kemudian menyebarluaskan rahasianya itu. Rawahu Muslimun. Saya mau terangkan dulu gini. Dulu Siti Aisyah radhiyallahu anha menawarkan kepada para sahabat, ayo tanya-tanya kepada saya, termasuk masalah ranjang, masalah dalam kamar lah, masalah pribadi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan Siti Aisyah menceritakan, tapi ceritanya sifatnya umum, bukan mendetil berkaitan dengan contoh misalnya, aku kalau lagi menstruasi bersama dengan Nabi, ketika Nabi berkenan ingin mencium buku, maka beliau tutup bagian area kemaluanku, kemudian Nabi bersenang-senang dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, sehingga tidak boleh seseorang itu melakukan perbuatan penetrasi pada saat suami istri sedang mengalami menstruasi misalnya. Itu contoh. Ya diceritakan pula misalnya di antara hal yang paling aku sukai adalah berdua dengan Nabi kulit ketemu kulit misalnya gitu. Siti Maimunah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana beliau mandi satu bathtub dengan Nabi misalnya. Umum aja. Terus diceritakan mengenai masalah hukum Nabi kalau mandi besar itu, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, pertama mencuci area kemaluan beliau, terus kemudian beliau berwudu, kemudian pertama mencuci tangannya, terus mencuci area kemaluannya, berwudu, baru kemudian beliau mandi dengan beberapa cara mandi Nabi itu. Itu umum dan tidak mendetil. Yang dimaksud dalam hadis ini kalau mendetil, menceritakan tentang hubungannya dengan suaminya yang ada di yang ada di area pribadi itu. Cerita secara detil yang tidak patut diceritakan itu yang nggak boleh. Itu maksudnya. Allah. Kalau Nabi menceritakan semua itu kan semata-mata karena memang dibutuhkan untuk panutan bagi umatnya, itu pun ceritanya umum, tidak cerita berkaitan dengan cerita khusus, tidak berkaitan dengan cerita-cerita yang mendetil. Kalau mendetil tidak boleh. Allahu Akbar. Jadi urusan ranjang jangan dibawa ke publik. Urusan pribadi berkaitan dengan ranjang dengan suami jangan dibawa kemana, ke publik. Ini tidak hanya terjadi pada suami, tapi juga kadang terjadi pada istri. Tidak hanya terjadi pada istri, dan juga pada suami. Tidak boleh. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan kalau konsultasi? Lagi-lagi ini beda babnya ya, karena itu untuk mendapatkan satu solusi hukum. Sambil contoh gini misalnya, itu ayat tentang Nisa hukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, itu kan di antara sababun nuzulnya itu sependek yang saya ingat ya, ada dalam hadis Sahih Muslim, ada seorang itu sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seingat saya hadisnya Sahih Muslim, seingat saya. Dia nanya sama Nabi gini, ya Rasulullah, saya punya tetangga Yahudi. Tetangga saya Yahudi ini ngomong ke saya gini, wih, kamu kalau nyenggamai istrimu jangan dari belakang. Maaf, bukan anak seks ya. Jangan dari belakang. Nanti anakmu idiot atau apa gitu. Kata orang Yahudi itu gitu. Lah kan orang Yahudi kok tahu aja gitu. Berarti maaf ya, mungkin wallahu alam. Nah, terus kata orang ini sama Nabi bilang ini, ya Rasulullah, istri saya itu kalau saya gauli dari arah depan nggak rapet ya Rasulullah. Maaf, istilahnya apa gitu ya, nggak rapet. Tapi kalau saya gauli dari arah belakang itu rapet. Makanya saya sering menggauli istri itu dari arah belakang. Maaf, bukan anal seks ya. Nah, kata tetangga saya Yahudi, kalau saya begitu katanya anaknya nanti idiot gitu. Apa betul ya Rasulullah? Terus turun ayat itu, Nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Sakarepmu. Yang penting loh, ya, tidak pada jalur yang salah. Sakarepmu.
Itu bahasa Qur'annya sakarmu itu jawabannya. Au kama qala. Nah itu Nabi ditanya begitu tidak mengatakan jangan detik-detik ceritain nanti kamu enggak. Kenapa? Karena ada masalah hukum. Walaupun saya ulang tadi ya, kalau sekiranya bisa nanya agak ditutup gitu ya akan lebih baik. Kalau dalam konteks zaman sekarang ya, misalnya ada pertitipan pertanyaan, Ustaz, ada orang yang begini bagaimana hukumnya gitu. Jadi nggak harus saya sama suami Ustaz. Repot Ustaz gue. Tapi tidak apa-apa secara hukum. Kalau masalah hukum tidak apa-apa. Cuma kalau bisa ya agak-agak dibuat apa kita agak berputar gitu loh supaya tidak terlalu vulgar gitu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan cerita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar, sungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hina ta'ayyamat bintuhu Hafsatu, ketika menjadi janda. Siapa bintuhu putrinya Sayyidina Umar, yaitu Hafsatu Hafsah. Qala, beliau berkata, laqitu, aku menemui Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fa'aradtu alaihi Hafsata, maka aku tawarkan kepadanya Hafsah. Jadi bukan aib menawarkan anak kepada laki-laki yang soleh, itu bukan aib. Fakultu, maka aku berkata, in syi'ta angkahtuka Hafsata binta Umar, kalau engkau mau wahai Utsman, aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah putri Umar. Faqala, maka berkata siapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sa'anzuru fi amri falabistu layaliya summa laqiyani. Sa'anzuru, saya akan berpikir-pikir dulu. Selang beberapa hari ia menemui saya dan berkata, faqala qad badali alla atazawwaja yaumi hada. Kalau bahasa kita, sudah jelas saya tidak akan menikah untuk saat ini. Jadi sementara jawaban saya enggak dulu deh. Jadi beliau mengatakan untuk sementara ini saya enggak ada rencana untuk menikah. Itu kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Falaqitu, maka aku menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fakultu, maka aku berkata, in syi'ta angkahtuka Hafsata binta Umar, kalau engkau berkenan, aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah putri Umar. Fasamata Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka diam siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falam yarji ilayya syai'an, dan beliau tidak membalas atau tidak menjawab sedikit pun pertanyaan saya. Fakuntu aujada alaihi minni ala Utsman, sehingga saya merasa lebih tersinggung daripada penolakan Utsman. Ternyata dijamin lebih menyakitkan daripada ditolak secara terang-terangan. Falabistu ala layali summa khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian selang beberapa hari, tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah radhiyallahu anha. Fa ankahtuha iyahu, maka aku pun menikahkan Hafsah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani, maka menemui saya siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, maka beliau berkata, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji ilaika syai'an. Barangkali kamu tersinggung ya pada saat ketika engkau menawarkan Hafsah kepada saya dan saya tidak jawab sesuatu pun padamu. Faqultu na'am, yo, saya tersinggung, kata Sayyidina Umar. Qala, berkata saya Abu Bakar, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakaraha falam akun li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya tidak ada yang menghalangi saya menjawab pertanyaan kamu selain dari saya sudah tahu bahwa Nabi telah menyebut-nyebut Hafsah, bahwa beliau menyebut-nyebut Hafsah, dan saya tidak ingin menceritakan rahasia
Nabi kepada siapapun, termasuk kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walau tarokahan Nabi SAW laqabiltuha. Andaikan Nabi tidak berkenan menikahi Hafsah, maka saya bersedia menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Rawahu al-Bukhari, hadis Imam al-Bukhari. Jadi kalau seorang ayah menawarkan putrinya, itu bukan aib dalam Islam. Nabi termasuk melakukan hal itu kepada Sayyidina Utsman pada dua putrinya, yaitu Ummi Kulsum sama Ruqayyah kalau saya nggak salah ya, radhiyallahu anhuma. Ya tentu yang satu wafat dulu baru sambung naik atau turun ranjang itu ya. Turun ranjang istilahnya. Itu Nabi. Termasuk Siti Fatimah radhiyallahu anha itu disayembarakan di antara para sahabat yang terpilih dengan ketentuan tertentu. Jadi memang ada masa di mana seorang ayah itu memilihkan calon suami untuk putrinya. Zaman sekarang apakah masih relevan? Masih mungkin, tentu kalau kondisinya masih dimungkinkan. Pada masing-masing anak soalnya beda-beda soalnya. Beberapa kan tidak mau. Mau aku dicariin kayak Siti Nurbaya aja. Udah aku nyari sendiri ya, monggo lah terserah. Nah, kalau masing-masing punya kandidat bagaimana Ustaz? Bapaknya punya kandidat, anaknya juga punya kandidat. Gimana kalau begitu? Kalau di fikih, mana yang lebih utama dari segi agama dan akhlaknya, itu yang dimenangkan. Sehingga seorang ayah kalau pilihannya tidak lebih baik daripada pilihan anak perempuannya, maka pilihan ayah kalah dalam hal ini. Sehingga yang dimenangkan pilihan anaknya. Kalau bapaknya ngeyel memaksakan si anak perempuannya menikahkan dengan pilihannya yang tidak lebih baik daripada pilihan anaknya, maka anak berhak menggunakan wali adl, wali terpaksa namanya. Ya, wali hakim maksudnya. Jadi berhak namanya wali adl, wali terpaksa namanya. Kalau pilihan ayahnya tidak lebih baik dari segi agama dan akhlaknya dibandingkan pilihan anaknya. Tapi kalau pilihan anaknya tidak lebih baik daripada pilihan bapaknya dari segi akhlak dan agamanya misalnya, maka anak wajib ngikut pilihan orang tuanya. Kalau dia maksa menikah sama laki-laki pilihannya, si bapak berhak mengajukan ke hakim untuk dibatalkan pernikahan anaknya. Itu di fikih itu gitu. Di fikih gitu. Kalau sama-sama punya kandidat. Kalau bapaknya belum punya kandidat, anaknya punya kandidat. Kalau pilihan anaknya orang tuanya ridho dengan akhlak dan agamanya, maka tidak ada pilihan bagi orang tua kecuali menerima itu, karena kalau tidak takut terjadi fitnah di belakang harinya. Tapi tentu tanpa mengabaikan unsur-unsur yang lain ya, misalnya gitu. Nah, kecuali kalau kemudian pilihan anaknya tidak bagus akhlak dan agamanya, maka orang tua berhak menolaknya. Kalau anak memaksakan nikah dengan pilihannya, sementara buruk akhlak dan peranginya, bapaknya berhak mengajukan pernikahannya dibatalkan oleh hakim dalam hal ini. Itu seperti itu. Itu kalau dalam madhab Syafi'i. Dan itu beda dengan madhab Hanafi nanti. Kalau madhab Hanafi itu anak perempuan yang dimenangkan. Jadi kalau kalau bahasa sederhana gini, kawin paksa dalam madhab Hanafi tidak ada. Kalau madhab Syafi'i masih ada. Untuk gadis ya, untuk gadis. Kalau janda lain lagi nanti. Makanya berlaku pertanyaan, engkau masih gadis atau sudah janda, itu beda itu nanti soalnya itu. Itu beda ya. Tapi dalam madhab Hanafi tidak ada paksaan. Hak ijbar itu tidak ada dalam madhab Hanafi. Makanya kalau seandainya terjadi pilihan yang berbeda antara orang tua dengan anak, yang dimenangkan adalah pilihan anak. Dan kalau seandainya orang tua memaksa anaknya menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya, yang anak itu tidak suka, pernikahannya bisa batal kalau dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu begitu. Itu beda dengan mazhab Syafi'i.
Nah, di negara kita mazhab Syafi'i kebanyakan berlakunya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Makanya kalau ada yang lamar putri kita, biarpun tampan, biarpun kaya, biarpun keturunan baik-baik, asal soleh, terima jadi menantu. Itu rumus itu. Ya, iya betul. Kalau ada yang lamar putri kita, biarpun tampan, biarpun kaya, biarpun keturunan baik-baik, asal soleh, terima jadi menantu itu. Nah, iya. Oh, lanjut nggih. Tapi inti dari hadis tadi itu menjaga rahasia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berencana ingin melamar Siti Hafsah. Saya tidak paham konteksnya ya. Saya mencoba memahami secara fikih saja. Kalau kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 234. Kalau ada seorang janda yang suaminya meninggal dunia dalam hal ini, itu selama dalam masa iddah, seorang laki-laki yang hendak melamarnya tidak boleh melamar dengan bahasa terang-terangan, kecuali dengan sindiran atau merahasiakannya sampai habis masa iddahnya. Betul nggih? Itu di surah Al-Baqarah ayat 234. Ada seorang wanita, suaminya meninggal dunia. Dia menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyuri wa asyra. Atau sampai dia melahirkan kalau dia hamil. Sampai dia melahirkan. Selama dalam masa iddah itu tidak boleh seorang lelaki melamarnya. Secara terang-terangan tidak boleh. Kalau nyindir boleh. Nyindir maksudnya apa? Enggak ngomong langsung. Ngomong ke anaknya misalnya. Ngomongnya kenceng. Aku juga mau tong jadi bapakmu. Nah, ngomong kenceng ibunya denger gitu. Misalnya. Ya saya mohon maaf enggak pengalaman ngerayu janda jadi enggak pengalaman. Jadi kenapa Bu? Ya sering ngasih hadiah gitu ya. Ya enggak apa-apa, itu sindiran juga enggak apa-apa juga. Boleh itu. Itu sindiran namanya, boleh. Allah. Atau mertamu di rumah janda yang masih dalam masa iddah itu, begitu mau pulang, sebenarnya saya berat mau pulang. Kenapa? Di hatiku ada kamu misalnya. Gombal. Oh, balik. Pokoknya nggak boleh ngomong terang-terangan. Nggak boleh ngomong terang-terangan. Kalau terang-terangan nggak boleh. Beda. Kalau cerai itu nggak boleh. Nggak boleh ngelamar mau terang-terangan, mau sindiran nggak boleh. Karena boleh, baru boleh. Kalau kata saidahnya baru boleh. Nanti saya terangkan, karena adanya saya terangkan nanti insya Allah. Terus kemudian atau disembunyikan tadi. Jadi nggak ngomong langsung, tapi ngomong ke teman-temannya. Wis rondo tonggo sebelah. Wis Berarti ada harapan ya. Nah, itu sudah rondo itu udah janda. Rondo itu randa. Randa itu janda. Sudah janda. Jadi kalau ada harapan berarti ya. Berarti dia menyatakan hasratnya untuk menikahi tapi nggak ngomong langsung, ngomong ke temannya dan itu dirahasiakan. Maksudnya nggak diomongkan langsung ke sana. Itu boleh tidak apa-apa. Nah, Nabi termasuk yang ngomong ke Abu Bakar tadi. Cuman tidak boleh diomongkan ke Hafsah. Kenapa? Karena itu tadi ayatnya harus dirahasiakan. Karena ini omongan rahasia Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena masih dalam status masa iddah. Nah, menukik pertanyaan Ibu. Bagaimana kalau janda hidup? Janda cerai hidup ya, janda cerai hidup. Kalau janda cerai hidup kan secara umum ada dua ya. Ada tolak bid'i, ada tolak raj'i, ada tolak ba'in. Tolak ba'in dibagi dua, ada tolak ba'in sughra, ada tolak ba'in kubro. Kalau yang jenis ini ya, tolak raj'i jelas tidak boleh. Karena tolak raj'i ini sebenarnya si istri ini masih berstatus sebagai istri dari suami yang mentalak dia. Karena sewaktu-waktu suami bisa rujuk tanpa akad nikah baru. Talak 1-2.
Nah, itu namanya tolak raj'i. Nggak paham ya? Misalnya suami marah sama istri, keluar kata talak, baru satu berarti kan? Atau baru talak dua. Ini masih raj'i. Maksudnya apa? Dalam masa iddah yang biasanya 3 kali masa suci itu, seorang suami bisa sewaktu-waktu rujuk kepada istri. Contoh, kok hujan dingin-dingin, terus rujuk. Itu nggak usah nikah baru, langsung jadi suami istri. Yang begini mutlak nggak boleh, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, nggak boleh, karena ini wanita yang masih statusnya istri orang gitu. Bisa dipahami ya? Nah, karena sewaktu-waktu suami bisa rujuk kembali sebagai suaminya tanpa akad nikah baru. Kalau tolak bain sughra itu biasanya karena fasah. Fasah itu pernikahannya dibatalkan oleh hakim, namanya cerai sepihak namanya. Atau karena khulu'. Khulu' itu cerai gugat yang dikabulkan oleh pengadilan gara-gara suami ya melakukan perbuatan apalah, terus istri gugat cerai dan suami akhirnya menceraikan istrinya dengan bayaran. Itu namanya khulu'. Itu juga sama, tolak bain sughra namanya. Ini sudah putus sebagai suami istri, tidak ada rujuk. Kalau mau rujuk harus akad nikah baru, tapi dia tetap menjalani masa iddah. Sependek yang saya pahami ini pun juga tidak boleh. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau dia menyesal, dia masih bisa kembali sebagai suami istri, tapi akad nikah baru sampai habis masa iddahnya. Jadi masa iddah itu kayak semacam masa tunggu gitu, untuk kemudian apakah si suami menyatakan ingin kembali sebagai suami istri atau tidak. Jadi kalau misalnya mau sebagai suami istri lagi, ya berarti harus akad nikah baru. Tidak rujuk namanya, tapi akad nikah baru. Bisa dipahami ya? Kenapa? Iya, dengan wali yang, kalau wali yang pertama meninggal, wali yang baru berarti mahar lagi. Oh iya minta mahar lagi. Senang banget. Minta mahar lagi, iya betul, minta mahar lagi. Boleh, tapi akad nikah baru. Akad nikah baru. Jadi dalam masa iddah pun boleh. Jadi tidak boleh nih yang tolak bain sughra ini juga tidak boleh. Oh, jangan habis. Kalau untuk dengan laki-laki yang lain harus habis masa iddah dulu. Tapi kalau dengan suami yang sebelumnya yang di khulu dicerai gugat, kalau mau rujuk kan tidak bisa rujuk kan, harus akad nikah baru. Bisa dipahami nggak? 3 kali masa suci. Ya 3 bulan 10 hari biasanya. 3 bulan 10 hari biasanya, atau habis masa iddah itu kalau dia hamil sampai melahirkan berarti. Tergantung. Oh, kalau itu dengan laki-laki juga boleh kalau habis masa iddah itu. Kalau yang dalam masa iddah dengan suami yang sebelumnya. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Iya. Gini lah Bu, aduh harus saja. Oh, ada jenazah. Oh, ada jenazah. Kita cut dulu ya. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.